Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi anak soleh-solehah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran tematik ya sayang ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, aku merawat tubuhku, yaitu pada pembelajaran 5 dan 6. Nah, jadi hari ini nanti kita akan belajar bagaimana cara merawat tubuh kita agar tetap sehat. Nah, itu ada gambar anak sedang keramas, ada sedang mencuci tangan, kemudian gosok gigi, memotong kuku, kemudian mencuci kaki, istirahat yang cukup dan sebagainya ya. Nah, kegiatan kita hari ini nanti yang pertama ikrar, doa, kemudian pendidikan adab, bahasa Inggris, hafalan dan mengaji, kemudian tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6, dan akan ditutup dengan doa. Nah, sebelum kita mulai, kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita belajar adab, yaitu adab masuk dan keluar kamar mandi nak. Jadi ketika kita masuk dan keluar kamar mandi itu ada tata caranya. Yang pertama yaitu membaca doa masuk dan keluar kamar mandi. Anak-anak sudah bisa belum? Pintar, sudah bisa semua. Yang kedua, selalu dahulukan kaki kiri. Jadi ketika masuk kita harus mendahulukan kaki kiri. Jangan berlama-lama. Jadi ketika kita di kamar mandi itu tidak boleh berlama-lama. Kemudian jangan menghadap atau membelakangi arah kiblat. Kemudian melakukan istinja dengan tangan kiri. Selanjutnya tidak bersuara. Nah, itu tadi ada beberapa adab masuk dan keluar kamar mandi. Nah, ini doa masuk keluar kamar mandinya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, itu ketika masuk kamar mandi. Kemudian ketika kita keluar kamar mandi, baca Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa'afani. Nah, itu tadi ada beberapa adab masuk dan keluar kamar mandi. Nah, boleh ulangi ya. Jangan lupa masuk dan keluar membaca doa. Selalu dahulukan kaki kiri jika masuk ke kamar mandi. Kemudian ingat, jangan berlama-lama ya. Kemudian jangan menghadap atau membelakangi arah kiblat. Arah kiblat itu arah ketika kita sholat. Nah, kemudian melakukan istinja dengan tangan kiri ya. Kemudian tidak bersuara. Jadi ketika di kamar mandi kita tidak boleh bersuara. Nah, itu tadi ada 6 adab masuk dan keluar kamar mandi. Paham ya anak-anak ya? Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu murid dapat melafalkan bunyi huruf vokal dan konsonan, murid dapat mengurutkan sekelompok bilangan, murid dapat mengurutkan angka dari yang paling kecil, murid dapat membandingkan bilangan, murid dapat merawat kebersihan kuku dan telinga. Nah, ini ada muatan imtak yang terkait dengan pembelajaran kita, yaitu tentang hadis kebersihan. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Adahuru syadrul iman. Artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim.
Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran 6, cara merawat telinga. Ya. Yang pertama, siapkan sapu tangan yang bersih. Yang kedua, basahi sapu tangan dengan air. Nah, anak-anak bisa mencoba di rumah. Selain sapu tangan, kita juga menggunakan cotton bud. Ya. Kemudian, bersihkan telinga secara hati-hati. Nah, itu cara merawat telinga kita agar telinga kita selalu bersih ya. Tadi siapkan sapu tangan yang bersih, kemudian basahi dengan air dan bersihkan telinga secara hati-hati. Nah, kemudian merawat kebersihan kuku dan telinga. Anak-anak jangan lupa ya, potong kuku itu 1 minggu sekali. Jadi ketika kuku kita sudah panjang, sekitar 1 minggu itu harus kita potong agar tidak ada kuman yang menempel di kuku-kuku kita ya. Kemudian bersihkan telinga setiap hari ya, pada daun telinga ataupun yang masuk ke dalam. Nah, itu tadi ada tata cara merawat kebersihan kuku dan telinga. Kita lanjutkan. Nah, melafalkan bunyi huruf vokal dan konsonan. Huruf vokal itu ada apa saja, Nak? Yuk, kita lihat bersama-sama. A, I, U, E, O. Nah, huruf vokal itu huruf hidup. Ada 5. Diingat-ingat. A, I, U, E, dan O. Sedangkan huruf konsonan yaitu selain huruf vokal tadi, Nak, ini Bu Lia contohkan beberapa saja ya. Ada B, M, N, P, dan T. Nah, itu tadi ada beberapa contoh huruf vokal dan konsonan ya. Untuk huruf konsonannya ada banyak lagi, tapi Bu Lia mencontohkan 5 ini. Nah, kita lanjutkan. Lingkarilah huruf A, I, U, E, O pada kata berikut. Nah, ini ada gambar anak sedang mandi. Kemudian ada gambar apa, Nak? Sabun mandi. Nah, ini ada kata mandi. Hurufnya M, A, N, D, I. Nah, sekarang kita akan melingkari huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Nah, ada huruf itu tadi nanti akan kita lingkari. Mana? A, kemudian I. Nah, dari kata mandi ini ada 2 huruf vokal yaitu A dan I. Kemudian kata dengan yang termasuk huruf vokal yaitu E, A. Ada berapa, Nak? Ada 2. Kemudian kata sabun yang termasuk huruf vokal yaitu A, U. Ada 2. Nah, mandi dengan sabun. Huruf vokalnya ada berapa, Nak? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Apa saja? A, I, E, A, U. Nah, itu tadi dari kata mandi dengan sabun itu ada 6 huruf vokal. Nah, paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang kita belajar angka, Nak. Yuk, kita coba urutkan dari yang paling kecil. Ada angka 6, 8, 10, 9, dan 7. Nah,
paling kecil dulu apa? 6, kemudian 7, kemudian pintar 8, kemudian 9, yang terakhir 10 ya. Jadi kita mengurutkannya dari yang paling kecil dulu. Bisa ya? Nah, sekarang kita akan mengurutkan sekelompok bilangan. Nah, ini ada gambar apelnya ada berapa? Ada 2. Kemudian ada gambar apel, kita hitung yang B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 apel. Kemudian yang terakhir ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 apel. Nah, urutan jumlah apel dari yang terbanyak adalah A, B, atau C dulu? B, kemudian C, kemudian A. Nah, bisa ya kita mengurutkan paling banyak dulu 7, kemudian 5, dan yang terakhir 2. Kemudian urutan jumlah alat potong kuku dari yang paling sedikit. Nah, itu ada gambar potong kuku. Ada 3 potong kuku, kemudian ada 4 potong kuku, dan ada 2. Urutan dari yang terkecil yaitu 2, kemudian 3, dan 4. Urutan dari yang terbesar 4, 3, dan 2. Bisa ya? Nah, itu tadi cara mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan yang terbesar. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran pada pagi hari ini selesai. Silakan anak-anak tetap belajar di rumah. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, terima kasih. Sekian pembelajaran dari Bulia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.